Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang undang-undang asuransi. Apakah itu asuransi? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 berisikan jika asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian yang mana seseorang penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu. Lalu, apa sih tujuan dari dibuatnya undang-undang tentang asuransi? Adapun tujuan dibuatnya undang-undang asuransi ini adalah agar memberikan kejelasan tanggung jawab dan supaya dapat melindungi hak-hak nasabahnya. Lalu, ada berapakah landasan hukum mengenai asuransi? Landasan hukum mengenai asuransi terdapat dua. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tertanggal 11 Februari 1992 tentang usaha perasuransian. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian baru. Lalu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tertanggal 11 Februari tentang usaha perasuransian ini merupakan revisi dari undang-undang terbaru yang digunakan untuk undang-undang asuransi, yang mana undang-undang ini disahkan oleh Presiden RI Soeharto tahun 1992. Dan di dalam undang-undang ini berisikan yang pertama yaitu bab pertama tentang ketentuan umum, yang mana berisikan tentang pengertian asuransi, objek asuransi, program asuransi sosial, perusahaan perasuransian, perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan lain sebagainya. Lalu pada bab kedua berisikan tentang bidang perasuransian, yang mana berisikan tentang usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Lalu di bab ketiga berisi tentang jenis usaha perasuransian, yang mana menjelaskan mengenai dua usaha asuransi penunjang usaha asuransi yang lebih terperinci. Kemudian pada bab 4 berisikan tentang ruang lingkup usaha perusahaan asuransian, yang menjelaskan secara detail mengenai ruang lingkup kegiatan perusahaan perasuransian. Kemudian pada bab kelima berisikan tentang penutupan objek asuransi. Lalu pada bab ke-6 berisikan tentang bentuk hukum usaha perasuransian. Pada bab ke-7 tentang kepemilikan perusahaan perasuransian. Pada bab ke-8 berisikan tentang perizinan usaha. Kemudian pada bab 9 berisikan tentang pembinaan dan pengawasan. Pada bab 10 berisikan tentang kepailitan dan likuiditasi. Kemudian pada bab 11 tentang ketentuan pidana. Lalu pada bab 12 tentang ketentuan peralihan, yang mana berisikan tentang status perusahaan begitu mendapatkan izin usaha dari menteri. Lalu pada bab 13 tentang ketentuan penutup, yang mana menyatakan bahwa peraturan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Lalu terdapat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang menjadi landasan hukum terbarukan untuk asuransi, yang merupakan pengganti undang-undang yang lama, yang dimana digunakan karena industri perasuransian yang ada di Indonesia mengalami perkembangan. Pengertian asuransi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah asuransi yang merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan. Dan pada undang-undang ini terdapat atau berisikan yang pertama yaitu bab 1 tentang ketentuan umum, yang dimana menjelaskan tentang pengertian asuransi, asuransi syariah, prinsip syariah, usaha perasuransian, dan lain sebagainya. Lalu kemudian bab 2 berisikan tentang ruang lingkup usaha perasuransian, yang mencakup perusahaan asuransi umum, jiwa, dan reasuransi. Lalu pada bab 3 berisikan tentang bentuk badan hukum dan kepemilikan perusahaan perasuransian.
Lalu pada bab keempat berisikan tentang perizinan usaha, yang kelima tentang penyelenggaraan usaha, bab keenam tentang tata kelola usaha perasuransian berbentuk koperasi dan usaha bersama, bab ketujuh tentang peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dalam negeri. Kemudian, pada bab ke-8 tentang program asuransi wajib, bab 9 tentang perubahan kepemilikan, penggabungan dan peleburan, bab 10 tentang pembubaran likuidasi dan kepailitan, bab 11 tentang perlindungan pemegang polis tertanggung. Kemudian pada bab ke-12 tentang profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian, bab 13 tentang pengaturan pengawasan, bab 14 tentang asosiasi usaha perasuransian, pada bab ke-15 tentang sanksi administratif. Pada bab ke-6 berisikan tentang ketentuan pidana, pada bab 17 tentang ketentuan peralihan, pada bab 18 tentang penutup. Lalu tentu saja UU asuransi lama dan UU asuransi baru terdapat perbedaan, yang dimana salah satunya adalah UU asuransi lama, usaha konsultan aktuaria dikategorikan sebagai bidang usaha perasuransian yang izinnya diberikan Menteri. Sedangkan pada asuransi baru, konsultan aktuaria bukan usaha perasuransian, melainkan profesi penyedia jasa bagi perusahaan asuransi dan harus terdaftar di OJK. Jadi, Undang-Undang Asuransi yang berlaku dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dialihkan ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 karena terjadinya perkembangan industri yang ada di Indonesia. Undang-undang lama menjadi ke undang-undang yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.